Matius 4 ayat 15-16. Tanah Sebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini pembagian sukunya lebih jelas nih. Sebulon, Naftali di ujung ya, suku Dan ada kecil banget di sini. Nih, Sebulon, Naftali. Sebulon, Naftali, Laut Galilea, setengah Manasye, terus ada suku Gad, Ruben, Benyamin, Yehuda, Efraim, dan di sini ini Manasye yang setengahnya, Isakar, Asher, terus di bawah ini Simeon. Nah, ini Israel waktu menduduki tanah Kanaan nih, bagian tanahnya nih. Oke, jadi tadi yang disebut di Matius ya, yang Naftali dan Sebulon ya. Lihat ya lokasinya di ujung ya. Iya, Pak. Lokasinya di ujung sekali nih. Jadi dia sangat berbatasan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang kita lompat ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru apa yang dikatakan tentang dua daerah itu ya. Coba baca ayatnya lagi. Tanah Baca. Sebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, jadi kenapa disebut daerahnya itu gelap ya? Karena kan Sebulon Naftali di ujung sini nih tadi. Di ujung sini ya. Ini Danau Galilea, basis pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 3,5 tahun tuh basis pelayanannya di sini. Ya, kadang-kadang dia pergi ke Yerusalem, tapi dia lewat sini ya, ke Yerusalem, tidak lewat daerah Samaria. Pernah juga dia lewat daerah Samaria, temu wanita Samaria. Ingat kisahnya terkenal di Yohanes 4 itu ya. Nah, di sini ada daerah Syria, bangsa lain, ya kan? Ada daerah Tirus, Fenisia, bangsa lain. Pokoknya ini Dekapolis ini 10 kota. 10 kota juga daerah bangsa lain, begitu ya. Jadi ini daerah yang gelap. Banyak mengalami, guncangan-guncangan, karena letaknya paling pinggir, paling di atas. Tekanan-tekanan secara sosial politik, karena berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain juga. Dan bangsa-bangsa lain itu banyak yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Allah yang disembah bangsa Israel, jadi ya daerah kegelapan lah. Nah, daerah itulah ketika banyak tekanan karena situasi yang tidak menentu dan gelap, orang-orang dilingkupi oleh maut, ketakutan. Nah, disitulah Yesus hadir melakukan pelayanannya selama 3,5 tahun, dan ini menjadi basis pelayanannya. Meskipun Yesus melayani orang Yahudi ya, dia memberitakan kerajaan Allah pada orang Yahudi, tapi implikasinya dengan basis pelayanan di sini kan otomatis bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi juga menerima berkat lewat pemberitaan yang disampaikan oleh Yesus ya, dan para muridnya. Mereka melihat mujizat, mereka melihat kuasa Yesus, mereka mengalami mendengar berita-berita tentang perumpamaan Yesus dan seterusnya. Jadi dalam konteks misi, jelas di sini keberadaan Yesus melayani 3,5 tahun dengan berbasiskan daerah Galilea ini sangat signifikan. Karena bangsa-bangsa non-Yahudi yang ada di Tar ini bisa mendengar dan melihat Mesias dan karya-karya Mesias dan pemberitaan Mesias. Nah, itu sebabnya daerah yang gelap ini dikatakan datang terang gitu ya. Datang terang itu datang. Nanti tempat ayat 15 sampai 16 ya. Ini saya bacakan yang tafsiran dari NIV ya. Iya, Pak. Galilea, daerah bangsa-bangsa lain, daerah bangsa-bangsa kafir. Sebuah wilayah yang dari perspektif orang Yahudi di zaman Yesus ada dalam kegelapan dan tanah bayang-bayang maut. Jadi disebut negeri bayang-bayang maut, ayat 16. Kemungkinan karena
daerah itu jauh tersingkir ya, jauh sekali dari daerah Yerusalem, paling jauh kan, paling ujung kan, dari pengaruh keagamaan Yerusalem. Tadi kita ingat Yerusalem letaknya di bawah ya, di daerah selatan ya, sedangkan Galilea kan di utara, di atas banget ya. Dan banyak orang-orang kafir tinggal di situ. Nah, Matius memilih menulis teks dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Jadi ayat itu nampaknya mengutip Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Silakan dibaca oleh Gloria. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi waktu Yesus mengucapkan ayat yang di Matius 4 ayat 15 yang kamu kutip tadi, yang bikin kamu bingung waktu saat teduh itu ya, itu Yesus sebenarnya mengutip dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 2, bahwa kedatangan Yesus itu menggenapi Yesaya 9 itu. Kedatangan Yesus menggenapi Yesaya 9, oleh penafsir NIV ya, New International Version, dikatakan mengapa ini dikutip, menunjukkan ketertarikan Matius terhadap berita Injil yang sifatnya universal, Injil yang diperuntukkan untuk bangsa-bangsa lain. Kalau kamu perhatikan Injil Matius secara umum ya, menarik loh. Injil Matius kan banyak mengutip perjanjian lama ya, dan diletakkan itu tepat setelah perjanjian lama kan. Jadi perjanjian baru yang nomor 1 kan Injil Matius dalam susunan Alkitab kita ya kan. Padahal sebenarnya yang menjadi kitab Injil pertama yang ditulis itu Markus sebenarnya. Jadi Markus adalah kitab Injil yang paling pertama ditulis. Tapi kenapa Matius yang diletakkan di awal? Nah, ini tentu menarik karena Matius ini banyak mengutip perjanjian lama. Jadi orang-orang Yahudi kalau baca Matius tuh ngerti banget isinya. Karena apa? Karena banyak mengutip perjanjian lama. Apalagi diletakkan tepat setelah perjanjian lama. Jadi seolah-olah Injil Matius ini menjadi semacam pintu gerbang untuk para pembaca Yahudi itu memasuki dunia perjanjian baru gitu loh. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu ingin mengenal dunia perjanjian baru, mereka yang dibuka pertama kali itu seolah-olah tuh mau ditunjukkan ini loh kitab Matius, Injil Matius. Nah, dalam Injil Matius ini meskipun sasaran pembacanya orang Yahudi, tetapi nada universalnya tuh kuat banget. Sangat kuat memperlihatkan nada universal bahwa Injil itu hadir untuk semua bangsa. Contoh, di pasal 1 aja ada silsilah Tuhan Yesus ya. Dalam silsilah Tuhan Yesus saja, silsilahnya itu mengutip ada nama-nama perempuan yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus, dan perempuan-perempuan itu mayoritas itu orang-orang non-Yahudi. Ya, orang-orang non-Yahudi. Contoh, dalam pasal 1 itu ada silsilah Tuhan Yesus ya. Coba temukan di pasal 1 itu nama-nama perempuan. Pasal 1 ayat 3. Tamar ya. Tamar itu kan pelacur. Kalau di perjanjian lama, Tamar yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus itu pelacur gitu. Dan dia itu orang Kanaan kemungkinannya, karena dari daerah situ gitu. Dan kemudian ada nama siapa lagi? Nama perempuan siapa lagi yang muncul di dalam silsilah Tuhan Yesus? Ada di sini nomor 5, ayat 5. Nomor 5 tuh ada Rahab. Rahab tuh siapa ya? Pelacur. Rahab pelacur. Rahab. Yang di mana itu pelacur yang di mana? Iya, yang Yosua pasal 2 ya. Kalau di NIV dicatat itu merujuk kepada Yosua pasal 2. Terus siapa lagi? Jadi itu orang Kanaan ya, orang Yeriko ya. Terus siapa lagi? Ada perempuan mana lagi? Rut, ayat 5. Rut itu orang mana? Aslinya kan bukan Israel, Rut itu. Ayo, orang mana? Ini ada yang ngechat ya? Yang ngechat jawabnya apa, ayo? Moab, pinter. Iya, Rahab. Rahab yang menyembunyikan pengintai kan orang Yeriko, kan orang Kanaan kan? Dia orang Kanaan. Kan Yeriko kan di Kanaan. Kemudian
Ada Ruth orang Moab, pinter, Injilnya 100 ya. Kemudian apa lagi nih? Ada apa lagi? Siapa lagi? Salomo ayat 6 tentang istrinya Uria. Dia nggak sebut nama Betsheba ya, tapi sebut istri Uria. Istri Uria. Uria itu kan bukan orang Israel. Uria tuh bangsa mana ya? Kira-kira Uria bangsa mana ya? Coba nanti kalian cari tahu ya. Itu bukan orang Israel. Ya. Jadi kemungkinan istrinya juga belum tentu orang Israel ya. Dan yang terakhir, perempuan yang disebut adalah dalam silsilah Tuhan Yesus, mamahnya, Maria. Kalau Maria ya jelas orang Israel. Ya. Jadi mayoritas itu non-Israel. Dan ada yang profesinya 2 pelacur lagi ya. Jadi kita melihat nuansa Injil Matius itu kalau dibaca sama orang Yahudi ya, wah, ini orang Kristen ini percaya Mesias, tapi Mesiasnya dengan jalur keturunan nenek moyangnya tuh orang-orang nggak beres dan apa namanya dan disebut di situ tuh bangsa-bangsa kafir malah ya. Nah sekarang kita lihat tentang pasal 2. Di pasal 2 ada kunjungan siapa waktu kelahiran Yesus? Orang Majus. Orang Majus yang diberitakan oleh penginjil Matius sebagai orang-orang kafir yang datang untuk menyembah Yesus. Bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang Yahudi yang sudah tinggal di diaspora dan belajar ilmu astrologi ya, tapi kemungkinannya kecil ya. Kemungkinan ini benar-benar orang-orang non-Yahudi ya. Ada yang bilang itu orang Babilonia, orang-orang Babel, ada yang bilang orang Persia, bahkan tafsiran terbaru itu orang-orang Arab ya, orang-orang dari negeri timur, karena daerah timur tuh Arab gitu ya. Kalau saya sih berpikir bisa tiga-tiganya, bisa aja orang Arab yang belajar ilmu astrologi di Babel, atau orang Babel yang pergi bersama-sama orang Arab, pokoknya orang-orang dari negeri timur membawa emas, kemenyan, dan mur, dan emas, kemenyan, dan mur itu sebenarnya hasil rempah-rempah dan hasil kekayaan yang ada di daerah timur ya, di daerah Arab termasuk. Jadi harganya mahal sekali. Jadi kita melihat orang-orang kafir datang untuk menyembah Yesus, menyembah Sang Mesias. Jadi nuansa apa? Injil itu sebagai sesuatu yang hadir untuk bangsa-bangsa lain itu kelihatan banget. Belum lagi pasal 2, Yesus lari ke Mesir. Yesus lari ke Mesir bersama orang tuanya mengungsi karena Herodes mengejar. Dan waktu mengungsi itu mereka nggak punya bekal kan, bekalnya dari mana ya? Bekalnya dari emas, kemenyan, mur yang dibawa sama ini, emas, kemenyan, mur yang dibawa sama orang-orang Majus, itu kan mahal sekali tuh, emas, kemenyan, mur tuh barang-barang mahal waktu itu. Jadi itu menjadi bekal pemeliharaan Tuhan untuk mereka tuh mengungsi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Jadi Mesir pun kedatangan Sang Mesias. Jadi luar biasa ya. Jadi awal-awal Injil Matius itu memperlihatkan betapa Injil itu hadir untuk dunia ini. Dan Injil Matius diakhiri dengan sebuah ayat yang dikenal sebagai amanat agung. Apa bunyinya? Injil Matius diakhiri dengan sebuah perintah agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Bayangin ya, Injil Matius diperuntukkan untuk orang Yahudi, tetapi ketika orang Yahudi baca, dan mereka merasa familiar karena banyak kutipan-kutipan PL-nya, mereka akan terkejut, ternyata Mesias hadir untuk segala bangsa. Yang pertama kali menyembah orang Majus, orang kafir, dan kitab ini diakhiri dengan perintah, beritakan Injil, dan jadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, itu jadi kita melihat dari sifat universal dari Injil Matius ya. Injil itu hadir bagi bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya kenapa? Sebabnya Gloria waktu Tuhan Yesus melayani di Galilea, di Matius pasal 4 ya, yang tadi kamu tanyakan itu ya, itu iya, Pak. Dinyatakan di situ bangsa yang dalam kegelapan tuh melihat terang, karena memang ya Injil Matius ingin menunjukkan bahwa ini loh Mesias ini yang Mesias yang dinantikan bangsa Yahudi,
orang Yahudi tolong jangan sombong gitu. Orang Yahudi kan merasa eksklusif ya, merasa yang berhak mendapatkan Mesias itu ya mereka gitu. Bangsa-bangsa kafir ya binasa. Tapi dengan kehadiran Yesus, base camp-nya di Galilea, negeri yang dikatakan negeri kegelapan, negeri bayang-bayang maut, di sanalah terbit terang yang ajaib itu. Yesus melayani di Galilea, di antara bangsa-bangsa kafir yang tidak kenal Tuhan, yang banyak tekanan, yang penuh dengan ketidakamanan, dan Yesus base camp pelayanannya di situ, ya, bukan di Yerusalem. Padahal kalau Yesus sebagai Mesias ya, dia itu mau menunjukkan bahwa dirinya adalah raja segala raja, mestinya munculnya kan kalau nggak di Roma, dan kemudian dia hancurkan itu kerajaan Roma, si Agustus itu yang merasa dirinya Tuhan itu, atau dia minimal muncul di Yerusalem, di ibu kotanya Israel. Jadi orang bisa tahu ini loh Raja Mesias yang dinanti-nantikan, penggantinya Daud, keturunan Daud. Cuma kok ya dia milihnya pelayanannya di Galilea gitu loh, yang justru jauh dari ibu kota, yang jauh dari pusat pemerintahan dan keagamaan. Nah, itu luar biasanya Tuhan kita ya. Jadi kalian bisa lihat Injil itu hadir bagi semua bangsa, bagi suku-suku bangsa. Nah, dari antara suku-suku bangsa itu kan ada orang-orang pilihan yang sampai nanti suku terakhir orang pilihan dari suku itu percaya Yesus, itu Yesus baru datang. Nah, sampai orang pilihan di suku terakhir itu belum percaya Yesus, Tuhan Yesus nggak akan datang. Ya, jadi Yesus akan datang itu setelah orang pilihan di suku terakhir yang di Injil itu menerima Injil ya, percaya Yesus. Nah, teman-teman, karena itu sekarang ini fokus dari gereja adalah penginjilan ke bangsa-bangsa. Ada yang lewat penerjemahan Alkitab, lewat bahasa ya, penerjemahan Alkitab, kitab suci ke bahasa-bahasa suku, seperti yang dilakukan Kartidaya. Kemudian ada juga yang benar-benar pergi, seperti teman kita kan ada teman pemuda kita yang diutus pergi ke pelayanan suku-suku bangsa yang belum ada gereja ya, ke daerah di Timur Tengah sana, yang belum ada gereja lokal gitu. Jadi dia harus pelayanan di sana untuk memberitakan Injil. Nah, kira-kira gitu Gloria. Tadi pertanyaanmu apa sih? Pertanyaan itu Pak, kan di Galilea tuh kan masih daerah Israel. Tapi ya. kenapa di situ dibilang itu bangsa yang melihat gelap, bangsa yang dinaungi gelap gitu loh, telah melihat terang. Iya. Ya, Padahal itu kan jawabannya mereka udah jelas masih ya. Israel. Udah Pak, terima kasih Iya, Pak. jawabannya tadi ada 3 itu dari perspektif Yahudi, karena daerah Galilea sekitarnya itu daerah bangsa-bangsa kafir, ya. Kemudian menurut perspektif Yahudi itu adalah daerah kegelapan dan daerah bayang-bayang maut. Kemudian yang kedua jauh dari pusat keagamaan, jauh dari Yerusalem, ya kan. Kemudian yang ketiga karena di daerah itu tuh ya daerah ujung, ya banyak ketidakstabilan politik, ketidakamanan dan segala macam itu yang cukup bisa menjadi gangguan gitu. Nah, itulah kira-kira yang menjadi penyebab disebut daerah kegelapan. Tapi Yesus base camp-nya di situ. Iya. Kalau aplikasinya buat kita apa ya? Maksudnya benar-benar Tuhan Yesus tuh memberikan sebuah petunjuk ya. Memang kita nih hadir ke dunia ini nih benar-benar harus jauh dari rasa aman dan nyaman sebenarnya sih. Ya, harus berani keluar dari zona nyaman gitu. Nah, makanya William, saya kan pernah pelayanan penginjilan ke sebuah sekolah tuh yang ikut tim dari Jakarta ya. Saya nggak sebut merek timnya ya. Saya pernah ke Jakarta, pernah ikut pelayanan tim yang ke mana tuh, ke daerah perbatasan itu. Nah, saya sangat tergerak karena waktu saya ke sana, Will, yang ditanyain sama pihak sekolahnya ya, salah satunya ini, Pak, bawa Alkitab atau bacaan rohani untuk dibagi-bagikan. Aduh, saya sangat tersentuh banget loh. Karena tim kita waktu itu kan datang hanya bawa selebaran untuk nyanyian kan, kemana-mana kan kita bawa lembaran nyanyian kan, tapi nggak ada lembaran untuk nggak ada bacaan rohani dan nggak ada Alkitab yang kita bawa. Dan saya bawa traktat tapi nggak cukup. Ya Miss Injiria tanya aja, nggak perlu ngechat, tanya langsung aja. Oke Pak. Pak, saya mau tanya. Itu yang di kejadian 4.
yang ceritanya Kain dan Habel. Ya. Waktu itu kan, ini kan Kain dan Habel anaknya Adam dan Hawa kan, Pak? Ya. Terus waktu Kain ketahuan bunuh Habel, Ya. Tuhan bilang begini sama Kain, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kejadian 4 ayat 11. Terus yang ayat 12 dia bilang begini. Mana ya? Ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Pak, jadi ini maksudnya begini, Pak. Ini yang saya tahu ya. Yang saya tahu itu, manusia pertama kan Adam, terus Hawa, setelah itu mereka punya anak. Kemudian manusia-manusia yang lain, iya Pak begitu. Jadi saya pikirnya apakah setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia juga menciptakan manusia lain? Misalnya manusia lain, ya itu atau menciptakan Set, Habil, itu kan karena kan lahir itu, dari Adam. Jadi nantinya, maksudnya kan ini, kalau yang saya pahami dari ayat ini, kan dibilang barang siapa yang akan bertemu dengan aku, Ya, tentulah akan terus? membunuh aku. Terus? Jadi saya pikir, jadi Kain mungkin berpikir nanti kalau dia mengembara, nanti kalau ketemu dengan orang, dia akan dibunuh gitu. Iya. Jadi saya pikir, berarti ada manusia lain lagi selain keluarganya Adam dan Hawa begitu. Gitu ya. Tapi mereka berasal dari mana? Oh ya Pak. Tolong Kakak supaya saya tidak salah mengerti. Maksudnya minta tolong ini benar-benar mengiba-ngiba nggak nih? Kalau nggak mengiba-ngiba kayaknya. Maksudnya Pak, saya nggak. Nih, Miss. Coba Miss buka Kejadian 5 ayat yang ke-3 dan 4. Oke. Bacain Kejadian 5 ayat 3 dan 4. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia Berapa umurnya, Miss? 130 tahun. Ya, setelah 130 tahun ya. Terus? Ya, iya. Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, Set itu jadi anak keberapa tuh? Kalau dari urutan yang kita baca di Alkitab. Anak ketiga. Ketiga, sebelumnya? Bagaimana Pak? Kain, Habel. Habel. Terus? Set ya? Iya. Jadi dalam 100 tahun itu, dalam jangka waktu 100 tahun umurnya Adam itu lahir 3 anak, toh berarti? Iya, Pak. Lahir 3 anak. Meskipun kita tidak dapat memastikan itu di antara mereka itu apakah ada lahir anak-anak lain, begitu ya. Nah, iya. sekarang kita lihat ayat 5-nya, Miss. Jadi, ayat 4-nya, masih ayat 4-nya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Iya. Dan terus? Ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, jadi anaknya Adam berapa? Banyak. Ya. Nah, bayangin ya, dalam 100 tahun saja, kita sudah tercatat 3 ya. 3 anak lahir nih. Ya, 3 anak lahir dalam 100 tahun. Itu pun yang tercatat saja. Ya. Dan sekarang, coba Miss pikirin, ya, setelah 100 tahun itu kan, dia masih hidup 800 tahun lagi. 800 tahun lagi itu lahir anak laki-laki dan perempuan katanya. Nah, coba sekarang Miss hitung, ya, 3 kali 8 berapa? 24. 24. Minimal 24 anak laki-laki saja nih, misalnya laki-laki saja nih. Ya, belum misalnya ada perempuannya. Itu sudah cukup banyak loh, 24 tambah 3 yang di awal, 27 ya, dalam 900 tahun. Dalam 900 tahun itu berarti sekitar lahir 27 ya. 27 anak kan berarti ya. Iya. Nah, itu cukup banyak loh. 27 anak itu laki-laki dan perempuan di situ. Nah, tapi saya yakin ya,
pasti lebih dari 27. Mungkin bisa puluhan. Ya, puluhannya itu lebih dari 27 maksud saya. Nah, dan puluhan itu umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang tuh gini misalnya. Anak-anak yang lahir di umur misalnya ada anak laki-laki ya, setelah Set ya, ada anak yang lahir di umur ketika Adam tuh umur ke-200 ya. Ketika Adam umur 200 dia lahir anak ya. Nah, kemudian anak yang keempat ini punya adik lagi perempuan, punya adik lagi cowok, ada lagi perempuan, ada lagi cowok. Nah, 500 tahun kemudian lahir lagi adiknya. Itu udah jauh banget loh. 500 tahun kemudian baru lahir adiknya gitu. Nah, sedangkan yang di atasnya ini yang lahir di tahun 200, 300, 400 itu mungkin sudah ada yang menikah gitu antar saudara. Nah, itu sangat dimungkinkan waktu itu. Kenapa menikah dengan saudara mungkin? Karena perintah Tuhan. Perintah Tuhan, beranak cucu, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Jadi untuk beranak cucu tidak mungkin kalau nggak sama saudara. Gitu. Nggak mungkin kalau nggak sama saudara. Tapi nikah sama saudara pada zaman itu rasanya akan beda dengan kayak kita sekarang. Kalau kayak saya sekarang misalnya, saya lahir ya tahun 80, adik saya umur 8 tahun 81 kan bedanya cuma setahun kan. Itu terasa banget adik kakak kan. Karena bedanya cuma setahun. Nah, sedangkan kalau misalnya saya lahir tahun 200, adik saya tahun 500 lahirnya. Dan sudah diselingi oleh banyak manusia lain gitu. Sebelumnya itu sudah muncul banyak manusia lain. Itu udah kayak nikahnya tuh udah nggak terasa kayak nikah sama adik sendiri. Udah kayak sama teman-teman sekampung gitu loh. Ya kan sudah banyak manusia lain sebelumnya. Jadi kalaupun terjadi pernikahan tuh sudah rasanya mungkin sudah nggak seperti kakak adik gitu. Tapi kalaupun tetap sadar itu adiknya, itu sangat masuk akal. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan beranak cucu. Nah, beranak cucu sama siapa lagi kalau bukan sama saudarinya atau saudaranya. Nggak mungkin mandat Tuhan tergenapi, nggak mungkin mandat Tuhan terjadi kalau manusia tidak beranak cucu sama saudaranya atau saudarinya gitu. Ya. Nah, itu sangat mungkin. Nah, tapi nanti di zaman Musa, ketika manusia sudah menjadi berbangsa-bangsa, sudah menjadi bersuku-suku bangsa, sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, waktu bangsa Israel terbentuk, khusus bangsa Israel aja ya, Allah memerintahkan untuk tidak boleh ada pernikahan saudara kan. Nah, waktu sampai zaman Abraham masih boleh. Sampai zaman Abraham misalnya ya, Ishak kan nikah sama kerabatnya di Mesopotamia, ya. Ishak tuh nikah sama kerabatnya. Jadi sampai situ tuh masih boleh tuh, sampai zaman Abraham tuh masih boleh nikah sama kerabat. Tapi waktu zaman Musa, ya, itu makin ketat lagi gitu. Karena apa? Karena mandat Tuhan untuk manusia beranak cucu dan penuhilah bumi, kuasailah itu, gitu ya. Untuk gambar-gambar Allah tuh tersebar ke seluruh bumi, yaitu tidak perlu lagi dengan hubungan antar saudara. Yang zaman Kain dan Habil itu ya mau nggak mau sama saudara ya, dan mandat Tuhan mengizinkan itu karena nggak mungkin kita kawin sama binatang lalu lahir gambar rupa Allah yang baru, kan nggak mungkin gitu, pasti sama saudara gitu. Zaman Abraham masih boleh sama kerabat, tapi itu pun kerabat jauh gitu. Kalau yang ada di Alkitab bilang anak-anak terang itu malaikat kan, Pak? Maksudnya? Ada yang di bagian mana itu pernah terbersih kita di Komsel anak-anak Allah yang ya. Kejadian pasal 6 itu ya. Jadi itu perdebatan sih, anak-anak Allah itu menikah dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik begitu kan. Betul. Nah, anak-anak Allah itu di Alkitab bisa bermakna malaikat. Malaikat itu di kitab Ayub itu disebut anak-anak Allah gitu. Ditafsirkan tuh malaikat. Tapi bisa juga anak-anak Allah itu yang menunjuk kepada orang-orang manusia seperti kita begitu. Manusia seperti kita yang mungkin punya kuasa begitu ya, yang mungkin punya otoritas, kekuasaan. Ada yang menafsirkan itu keturunan Kain. Jadi keturunan Kain ya, yang jahat itu bercampur dengan keturunan dari Set, keturunan Set yang baik itu akhirnya bercampur dan manusia jadi jahat semuanya, dan kemudian akhirnya air bah terjadi. Dan yang tersisa hanya Nuh
3 anak dan 3 Nuh istrinya 3 anak 3 mantu. Yang tersisa hanya itu. Tuh ya, yang diselamatkan. Hanya tersisa yang diselamatkan ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kan zaman dulu kan kalau kayak raja-raja itu kan disebut anak-anak Allah kan, anak-anak dewa gitu loh. Kan kayak Firaun itu dianggap anak dewa matahari, ya kan? Jadi kan biasanya dulu raja-raja itu disebut anak-anak dari ilah gitu. Jadi apakah anak-anak Allah di sini mengacu pada orang-orang yang kuat pada zaman itu, orang-orang yang punya jabatan, raja-raja atau malaikat-malaikat? Ya, itu sampai sekarang tuh perdebatan dan tidak ada kata sepakat sih. Ya, jadi 2 tafsiran itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan sih. Tapi intinya poinnya adalah manusia menjadi semakin jahat, ya. Dan ada tatanan-tatanan yang dilanggar, ya, tatanan-tatanan dilanggar sehingga akhirnya air bah itu didatangkan sebagai hukuman. Hukuman yang bukannya tanpa peringatan, ya. Nah, sebenarnya yang ditanyain sama Miss Injilia ini termasuk ada kaitannya dengan yang Alfiano kemarin tanyakan soal Lilith itu ya. Alfiano itu siapa ya? Gloria ya, yang bahas soal Lilith. Ada kepercayaan soal Lilith, jadi ada gereja-gereja tertentu yang sayangnya mengajarkan di luar Adam dan Hawa itu ada manusia lain yang diciptakan Tuhan, begitu. Tapi kalau itu terjadi, itu gawat banget. Kenapa? Karena kan yang jatuh dalam dosa kan Adam dan Hawa. Adam, Hawa, dan keturunannya jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Kalau ada kelompok manusia lain di luar Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan dan tidak tercemar dosa, berarti kedatangan Kristus tidak berlaku buat mereka. Jadi Kristus ternyata datang hanya untuk manusia keturunan Adam dan Hawa, tapi tidak untuk kelompok manusia satu lagi, gitu. Jadi sebetulnya menurut saya itu tafsiran yang terpengaruh oleh mitologi-mitologi, dongeng-dongeng gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dianggap serius ya, bahkan nggak bertanggung jawab sebenarnya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalnya Kain menikah dengan adiknya itu, adiknya yang umurnya beberapa ratus di bawahnya begitu ya, yang sudah didahului oleh kakak-kakaknya sebelumnya, sudah ada manusia-manusia lain sebelumnya, itu kan rasanya tetap lain gitu, meskipun tuh adik sendiri ya, tapi kan tetap mungkin perasaannya beda gitu, udah ratusan tahun jaraknya gitu ya. Itu tetap gimana ya, kayak nikahin teman sekampung sebenarnya, karena sudah tercipta satu kampung keluarga itu gitu. Karena anaknya banyak, umurnya panjang-panjang. Nah, nanti misalnya kakak yang lahir ketika Adam tuh di usia yang 200 gitu ya, nikah dengan adik yang ketika Adam tuh umurnya 300. Mereka nikah punya anak gitu. Ketika anaknya lahir, ya, orang tuanya masih hidup karena umurnya ratusan kan orang zaman dulu umurnya ratusan tahun. Jadi mereka bisa sampai melihat cucunya generasi keempat. Itu sangat mungkin sekali itu mereka melihat cucunya yang generasi keempat gitu, karena umurnya panjang-panjang gitu. Nggak kayak kita sekarang, misalnya Pak Cahyo sama Willy nikah, misalnya punya anak tahun depan, tahun ini gitu ya, nanti anaknya menikah, saya masih bisa melihat anak saya, tapi cucu saya belum tentu lihat loh, apalagi cucunya cucu saya begitu, anaknya cucu saya itu belum tentu saya bisa melihat gitu kan. Jadi saya paling hanya sampai 2 generasi, 3 generasi udah syukur gitu. Belum tentu sampai generasi keempat bisa ngelihat. Nah, tapi zaman dulu dengan umur manusia ratusan tahun ya, itu sangat mungkin ngelihat anak cucunya itu masih bisa ketemu. Jadi itu benar-benar kayak satu kampung tuh nanti tuh. Jadi Kain Habil tuh udah benar-benar kayak hidup dalam satu kampung di mana manusia-manusia tuh sudah nikah dengan adiknya, punya anak lagi, ini nikah dengan ponakannya lagi, ini nikah dengan adiknya yang keempat, yang 40 misalnya. Ngerti kan? Kebayang kan, Iya, Miss? Pak. Iya, saya sudah kebayang. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau si Kain sama-sama, jadi kalau Kain takut dibunuh tuh sangat mungkin. Karena mungkin aja Habil udah punya anak waktu dibunuh itu. Habil menikah sama saudaranya nih, dia udah punya anak, anaknya udah punya anak lagi. Terus ketemu Kain, kamu yang bunuh kakek saya gitu. Saya bisa dibunuh si Kain. Makanya wajar kalau Kain merasa takut, nanti kalau saya mengembara, terus ketemu sama keturunannya Habil, terus bunuh saya, ya mati saya gitu. Nah, makanya dia ketakutan banget. Atau bisa juga ada adik-adiknya dia yang
nggak suka sama Kain, kamu bunuh kakak saya yang namanya Habil, meskipun kamu kakak saya juga, saya bunuh kamu. Jadi bisa juga begitu kan, namanya rivalitas antara saudara. Nah, kira-kira begitu, sis. Oke, Pak. Oke. Jadi ya, sangat masuk akal. Gimana? Ada lagi yang lain? Itu sebenarnya pertanyaan bukan yang pertama saya terima loh. Itu kayaknya dulu William pernah nanya juga, terus siapa lagi dulu pernah nanya ya. Pokoknya itu mungkin udah yang kelima atau keenam kali saya jelasin kayak gini. Waktu katekisasi juga ada yang nanya lagi. Semua bingung, Kain nikahnya sama siapa? Pertanyaannya sama, dari abad ke abad. Ya, Kain nikahnya sama siapa? Tapi nggak apa-apa, Miss. Wajar itu. Terus ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Pak, tapi sejak kapan pernikahan antar keluarga itu dilarang? Sejak zamannya siapa? Hukum perkawinan dengan kerabat dekat berasal dari zaman Musa. Imamat 18 ayat 6 coba, bro. Imamat 18 ayat 6. Ayat 6. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Ya, menyingkapkan auratnya tuh, ya aurat ngerti lah ya. Apalagi menyetubuhi. Ya. Imamat 18 ayat 6. Kalau pakai terjemahan, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Tuhan memberikan peraturan-peraturan ini. Jangan bersetubuh dengan salah seorang dari sanak saudaramu. Jangan bersetubuh dengan ibumu, istri ayahmu. Kemudian, ayat 8, jangan menghina ayahmu dan bersetubuh dengan salah seorang istrinya yang lain. Sebenarnya kenapa larangan ini belum muncul? Karena zaman dulu, pria-pria zaman dulu, menikahnya itu dengan cewek-cewek tuh usianya jauh lebih muda dari dia. Jadi misalnya gini, saya umur 40, saya menikahnya dengan anak umur 20 atau belasan tahun. Nah, bayangkan saya punya istri belasan tahun atau umur 20-an lah ya. Nah, anak saya mungkin dari istri yang lain ya, anak saya dari istri yang pertama, umurnya juga segitu gitu. Jadi ada kemungkinan anak saya naksir sama istri saya yang kedua misalnya. Atau istri saya yang baru saya nikahi karena mamahnya meninggal, ngerti ya? Jadi saya misalnya sempat punya istri, terus punya anak. Nah, anak saya umur 20-an. Nah, saya nikah dengan cewek umurnya 20-an juga gitu. Nah, kan bisa terjadi anak saya tuh naksir sama mamahnya, mamah tirinya gitu loh. Itu sangat bisa terjadi karena bapaknya udah tua, ya. Anaknya masih muda, istri yang barunya juga masih muda. Nah, karena itu muncul larangan ini. Jangan bersetubuh dengan ibumu, istri ayahmu. Karena sama-sama muda umurnya gitu. Kasusnya pernah terjadi waktu ini ya, anaknya Yakub. Kan salah satu anaknya Yakub itu si Ruben kalau nggak salah ya, pernah bersetubuh dengan istrinya Yakub kan, salah satu istrinya Yakub kan istrinya Yakub ada 4 tuh, ya dengan Bilha atau siapa ya kalau nggak salah ya. Ingat nggak ceritanya? Kurang tahu. Wah, kalian kalau yang hubungan-hubungan seks gitu nggak terlalu ini ya, kalau terlalu suci sih ya. Ya. Nih, ayat 9, Imamat 18 ayat 9. Jangan bersetubuh dengan saudaramu perempuan atau saudara tirimu, baik yang dibesarkan serumah dengan engkau maupun yang dibesarkan di rumah lain. Jangan bersetubuh dengan cucumu, ayat 10, itu akan membuat malu dirimu sendiri. Ayat 11, jangan bersetubuh dengan saudaramu perempuan yang seayah lain ibu atau seibu lain ayah, karena dia saudaramu juga. Ayat 12, jangan bersetubuh dengan tantemu, ya, dengan saudara ayahmu atau saudara ibumu. Ayat 14, jangan bersetubuh dengan istri pamanmu, karena dia tantemu juga. Ya. Jangan bersetubuh dengan menantu, jadi jangan naksir menantumu, ya, atau dengan istri abangmu atau iparmu gitu ya. Jangan bersetubuh dengan anak atau cucu seorang wanita yang pernah kau gauli. Mungkin mereka kerabatmu dan itu perbuatan tidak senonoh. Jadi intinya setelah Imamat 18 ini incest tidak boleh. Begitu ya kira-kira ya Brian ya. Setelah zaman Musa berarti ya. Ya, setelah zaman Musa ini nggak boleh nikah dengan kerabat dekat tuh nggak boleh. Apalagi eksesnya itu kan secara genetik itu yang tadi itu, secara ilmiah tadi itu ya. Kalau di Imamat 18 dikasih tahu soal penyimpangan-penyimpangan lain nih, ya. Jangan bersetubuh dengan laki-laki ayat 22. Itu homoseksual ya.
Ayat 23, jangan bersetubuh dengan binatang atau bestialisme, bahasa modernnya itu bestialisme. Ya kan? Jadi itu terjadi zaman dulu. Jadi jawaban bagi Brian ya setelah Musa, setelah Imamat 18 ini tidak boleh lagi kerabat. Ya, kalau kerabat dekat, kerabat yang masih agak jauh itu ya mungkin masih terjadi ya. Tapi untuk kerabat yang dekat sekali sama adik sendiri udah nggak boleh. Ya, Kain masih iya, mungkin, iya. karena Kain kan cara lain untuk beranak cucu memenuhi mandat Tuhan selain adik sendiri siapa lagi begitu. Dan kemudian secara genetik Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Jadi sisa-sisa baiknya itu zaman dulu tuh masih. Tapi setelah dosa kan makin kesini makin merosot ya, karena dosa itu kan penyakit apa tuh makin merusak bumi begitu. Nah, jadi sebenarnya saya pikir-pikir ya teman-teman ya, banyak kalau dalam ilmu keilmuan modern mengatakan orang-orang zaman dulu kan zaman purba ya, zaman purba yang kayak apa pikirannya itu sederhana banget, tapi menurut saya enggak loh. Menurut saya justru dunia tuh merosot gitu ya. Jadi zaman dulu tuh bayangin ya, orang kalau bisa bangun bahtera kayak begitu kan luar biasa sebenarnya ya. Dan sudah ditemukan teknologi keturunannya apa, dari keturunan Kain itu kan ada 3 orang yang membuat domestifikasi ternak ya kan, bapak peternak itu. Kemudian ada yang metalurgi, bapak dari metalurgi. Kemudian ada yang satu lagi seni, musik. Nah, ketika zaman Nabi Nuh memanfaatkan kepintaran keturunan Kain untuk bikin bahtera. Ya, untuk bikin bahtera tuh Nuh tuh nggak mungkin kalau nggak pakai ilmunya yang ditemukan orang-orang keturunan Kain. Ya. Jadi saya pikir orang zaman dulu tuh nggak sebodoh yang kita pikir gitu. Justru merosot gitu. Setelah merosot, kemudian mulai pengetahuan berkembang lagi. Ya, pengetahuan mulai berkembang lagi. Ya, firman Tuhan juga mengatakan begitu ya. Pengetahuan tuh akan ini lagi berkembang lagi. Tapi zaman dulu bukan berarti lebih bodoh gitu. Justru mungkin lebih canggih. Cuma kita nggak ketemu. Bayangkan orang bisa bangun piramid, kalau nggak canggih kan bisa presisinya ngikutin apa tuh matahari atau mata angin, itu kan hebat banget. Terus bangunan-bangunan megalitik, candi-candi, itu kan luar biasa banget. Kalau nggak disebut canggih itu apa? Pinter gitu, minimal pinter lah ya. Sampai orang karena nggak terima ya, orang nggak terima yang penganut teori konspirasi ya, bilangnya itu UFO. Yang membangun tuh alien, UFO. Ya. Karena nggak terima bahwa orang zaman dulu tuh lebih pinter kali.